Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan Alinur Channel. Bagaimana kabarnya sobat-sobat? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Sobat-sobat, ini saya mau ngajak sobat-sobat memasak sayuran yang seperti ini ya. Nah, ini bentuknya sayurannya seperti ini. Kalau yang mudanya ini apa ya, menggelut apa, merungkut kalau bahasa Sundanya bilang tuh, apa, eh, bergulung gitu seperti ini ya. Tuh. Nah, siapa yang tahu daun ini? Sobat-sobat, siapa yang tahu daun ini? Benar, ini bahasa Indonesianya daun pakis. Tapi kalau di daerah saya ini disebut daun paku ya. Daun paku di daerah saya ini sebutnya ya. Daun ini sebenarnya banyak di sekitar daerah-daerah yang lembab. Kalau musim hujan ini, kalau misalnya di daerah-daerah persawahan atau di kebun-kebun ya, di semak-semak ini selalu ada daun paku ini, daun pakis ini ya. Subur kalau di musim hujan, soalnya pakis ini atau paku ini dia suka di tempat yang lembab. Nah, tapi kalau kali ini saya ini boleh beli. Tadi ada yang lewat, tukang sayur yang biasa lewat dari kampung ya, biasa mereka tuh kadang-kadang ngambil sendiri ya, misalnya di pinggir-pinggir kebun atau di pinggir-pinggir sungai yang besar, ini mereka ngambil dijual ya. Ini saya beli dari tukang dagang dari kampung yang lewat ke sini ya. Murah meriah ini ya kalau di tempat saya kayak seperti ini, sebab mereka tuh tidak menanam, tapi dengan rajin memetik di semak-semak ya, tempat-tempat yang lembab di persawahan atau di kebun-kebun ini banyak tumbuh kalau musim hujan ya. Karena di Bogor ini sekarang musim hujan ya, udah mulai musim hujan, jadi pasti subur ini kalau kita mau nyari ya, eh, istilahnya ke pelosok-pelosok di tempat-tempat yang lembab, di tempat-tempat kebun-kebun ini mesti ada tumbuh paku-paku seperti ini ya. Ini saya tadi beli, sobat-sobat, ini kita akan memasaknya ya, membuat sayuran. Nah, ini daun paku ini kita bersihin dulu ya sobat-sobat ini, tapi ini nggak semua ya, karena ini kebanyakan. Ini saya akan bersihin dulu. Ini semua muda ya sobat-sobat ya, muda-muda, jadi kita nggak banyak dibuang ya daunnya. Ini tuh muda-muda daunnya ya. Nah, seperti ini nih daunnya, nih muda-muda sekali kan. Ini kita cukup diiris aja pakai pisau ya. Nanti dibuangnya paling yang batangnya aja ya. Ini daunnya ini muda ya. Tuh. Ini nggak harus pakai pisau juga kalau muda ya, dipetik gini tuh. Tuh. Ini udah copot ya, udah potong. Nah, ini muda-muda sekali ya. Nah, ini nah, kita akan bersihkan ini. Nah, ini mau di sayur apa sama saya, mau diolah jadi menu apa? Yuk, ikutin saya ya sampai videonya selesai. Jadi nanti sobat-sobat tahu ya, gimana nanti sobat-sobat punya daun pakis atau daun pakunya, tinggal mengolahnya ya. Nanti bumbu-bumbunya saya kasih tahu di bagian deskripsi ya sobat-sobat. Ini kita bersihkan dulu, ini daunnya kita petik dari dahannya ya, seperti ini nih dahannya nih. Ini muda-muda semua ya. Kita bersihkan dulu. Nah, sobat-sobat, ini daun pakunya sudah saya bersihkan ya. Ini kita akan langsung direbus sebentar ya. Ini ada air sudah matang, sudah bergolak ya, sudah saya siapkan sebelumnya ya. Ini kita masukkan ke dalam air yang menggolak ya. Tapi sebentar, tidak lama ya sobat-sobat ya. Karena ini pakisnya, ini daun pakisnya masih muda. Jadi kita hanya masukkan ke air golaknya cuma sebentar ya. Jangan lama-lama.
Ini belum dicuci ya, nanti kalau udah direbus baru kita cuci bersih. Nah ini kita rebusnya sebentar aja ya, nggak usah lama. Kita angkat, ini cuma segini aja ya. Ini rebusnya segini aja sobat-sobat, nggak usah lama-lama ya, asal layu sedikit ya. Ini gunanya untuk menghilangkan warna hitamnya juga, tidak terlalu. Kan kalau daun pakis itu warnanya kadang-kadang airnya, kuahnya itu hitam ya. Ini kalau kita rebus dia itu getirnya itu akan sedikit hilang sobat-sobat ya. Untuk menghilangkan getirnya juga warna hitamnya. Walaupun tidak sampai hilang, kalau warna hitam sih memang bawaannya ya, kalau daun pakis tuh warnanya hitam. Nah ini kita akan matikan aja kompornya ya. Ini sudah, ini kita matikan kompornya, kita akan angkat ya. Sobat-sobat, ini daun pakisnya sudah saya cucikan ya, sudah saya rebus dan saya cuci bersih. Dan ini bumbu-bumbunya sobat-sobat ya. Bumbu-bumbunya ini ada cabai merah besar ya, sebanyak 5 buah, ditambah cabai rawit yang merah yang kecil ya 4 buah. Kemudian bawang putihnya ini 5 siung yang besar, bawang merahnya juga 5 siung yang besar ya. Kemudian saya pakai lengkuas ya, ini sebesar ibu jari ya, 2 kali lipat ibu jari ya. Kemudian saya pakai kencur sedikit, kencur ya. Kemudian kemirinya 3 butir. Ini kemirinya 3 butir ya. Kemudian daun salamnya sebanyak 5 lembar atau 6 lembar ini ya. Dan sereh ya, ini sereh. Serehnya 2 batang. Yang akan saya haluskan ini cabai dengan bawang, cabai, bawang dan kemiri ya. Yang akan saya haluskan ini cabai, bawang, kemiri dan kencurnya ya. Kalau yang lainnya ini saya pukul-pukul ya, saya pipihkan ya. Lengkuas sama serehnya, daun salamnya tidak di. Satu lagi bumbu ya, ini saya pakai ketumbar tapi sedikit ya. Ketumbarnya saya pakai setengah sendok teh saja. Untuk bumbu yang lainnya ini seperti biasa. Bumbunya untuk kuahnya ini saya pakai santan ya, ini santan kemasan saya pakai 2 saset ya. Kemudian bumbu yang lain sih saya pakai kaldu bubuk sama penyedap rasa ya sedikit, dan juga air ya. Ini saya akan menghaluskan dulu bumbunya sobat-sobat ya, saya akan haluskan bumbunya dulu. Saya akan menggunakan blender sobat-sobat ya. Ini biar cepat ya, kita pakai blender. Akan saya haluskan. Ini sudah siapkan blendernya ya. Ini bumbunya kita masukkan ke dalam blender. Kita akan blender bumbunya ya sobat-sobat. Bawang, cabai dengan kemiri, dengan kencur yang di blender ya. Kita potong-potong cabai merahnya biar cepat halus. Nah sobat-sobat, ini bumbu-bumbunya ini ya udah saya haluskan ya menggunakan blender, ini sudah halus. Kita akan langsung memasak ya. Nah, ini sudah saya siapkan penggorengan dengan minyaknya ya. Ini minyak agak banyak ya, sekitar setengah, ini 100 milian ya. Ini 6 sendok makan ya. Nih banyak nih minyaknya ya. Kita tunggu minyaknya sampai panas dulu. Kita tunggu minyaknya sampai panas sobat-sobat. Nah ini sudah panas minyaknya, kita akan masukkan bumbu yang dihaluskan tadi ya. Ini bumbunya sudah saya haluskan, kita masukkan bumbunya.
Kemudian kita masukkan lengkuas yang sudah saya geprek ya, kita pipihkan. Daun salam, serehnya juga saya masukkan. Kemudian kaldu bubuknya ya, ini tidak pakai garam ya, karena kaldu bubuk sudah asin. Ini 1 sendok makan kaldu bubuknya. Nanti kalau kurang bisa kita tambah garam. Kemudian saya pakai persin ya, 1 sendok makan. Kemudian gula merahnya ini saya masukkan ya, ini ya, gula merahnya. Kalau gula sudah sah, mau gula pasir mau gula merah ya, tergantung selera. Kalau gula merah, kalau saya sedang-sedang aja, nggak suka terlalu manis. Ini kita masak sampai bumbunya ini mengurang airnya, karena tadi di blender kan pakai air ya, jadi mengurang airnya dan mengeluarkan minyak bumbunya ya. Ini kita aduk. Nah, sobat, ini prosesnya cepat ya, karena kompor yang saya ini yang sebelah sini itu panas sekali ya, jadi ini cepat matang bumbunya. Ini udah mengeluarkan minyak ya, airnya sudah mengerang. Kita akan masukkan daun pakisnya ya sobat-sobat ya. Daun pakisnya yang sudah direbus, yang sudah cuci bersih, saya masukkan. Ini sobat-sobat, di kegiatan di dapur ini, masak ini, tangan saya selalu bersih ya, harus tangan yang bersih, peralatan bersih juga. Nah, ini kita akan aduk. Sampai bercampur bumbunya ya dengan daun pakisnya. Ini aromanya sudah enak sobat-sobat. Nah, sobat-sobat sekalian, ini sambil kita mengaduk supaya bercampur bumbu dengan daun pakisnya ya. Tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sobat-sobat sekalian yang selalu menonton Elinor Channel ya, yang sudah memberikan like dan subscribe-nya. Terima kasih banyak semuanya teman-teman, karena tanpa dukungan dan support teman-teman, hanya saya ini tidak ada apa-apanya sobat-sobat. Sobat-sobat, saya tidak bisa membalas kebaikan sobat-sobat semuanya. Saya hanya berdoa semoga sobat-sobat selalu diberikan kesehatan, kemudahan rezeki ya, kemudahan urusan, dijauhi dari masalah ya sobat-sobat ya. Ini buat yang baru menemukan Elinor Channel, ini salam kenal dari saya ya. Nah, ini sobat-sobat, ini bumbunya sudah merata ya. Nah, kita akan kasih air sedikit supaya tambah meresap bumbunya ya. Kita kasih air sedikit. Baru kita kasih santannya, masukkan santannya. Ini santan, saya pakai santan sasetnya 2 saset. Kalau yang tidak suka kental bisa jadi 1 saset saja bisa, tergantung maunya ya. Kan saya ingin agak kental ya kuahnya.
aset kira-kira toppingnya. Kita akan aduk lagi. Nah, ini sudah dipakein santan. Kita tunggu sampai menyerap bumbunya ya. Kita bisa tambahin airnya nanti. Kita tunggu dulu ini supaya menyerap dulu bumbunya. Nah, seperti ini sobat-sobat. Nah sobat-sobat, ini kuahnya jadi segini ya, karena ini tadi bekas direbus dan dicuci ya, mungkin mengeluarkan air ya. Ininya apa namanya, daun pakisnya ini kan saya tambah ya, sedikit lagi airnya itu saya tambah. Nah, karena keluarga saya tuh suka kuah ya, kalau yang begini-begini tuh harus banyak airnya. Nah sobat-sobat, ini kita tunggu sampai menyerap bumbunya ya, karena ini kan sudah direbus. Kita tunggu sampai matang ya, sampai bergolak. Nah ini airnya segini saja airnya. Nah sobat-sobat, ini udah menggolak airnya ya, ini tandanya sudah matang dan sudah menyerap ya bumbunya ya. Nah ini nggak akan saya kurangi airnya ya, karena di rumah saya tuh pada suka kuah ya kalau sayur-sayur seperti ini ya, kecuali beda sama tumis-tumisan ya, oseng-osengan tuh tidak ada kuahnya, tapi kalau namanya sayur begini itu semua suka ada kuahnya. Nah ini sudah siap untuk dibuat menu makan siang sekarang. Ini sekitar jam 10 ya, jadi ini bisa untuk menu makan siangnya. Nah sobat-sobat sekalian, sampai di sini video dari saya. Terima kasih sudah melihatnya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya sobat-sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.